Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peluang dan tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Sebelumnya, yuk kita perkenalan terlebih dahulu. Halo semua, perkenalkan nama aku Syahla Syahiras Ari dan teman-temanku. Ada Abelio Rafael Ginting, Dea Safitri, Muhammad Kadafi, Muhammad Sutan Darmawan, dan Yosep Lagowo. Materi yang akan kita bahas antara lain yang pertama, pengertian Pancasila dan kehidupan global. Yang kedua, peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Yang ketiga, tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global. Dan yang terakhir, contoh menerapkan sikap pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk simak materinya. Yang pertama, pengertian Pancasila dan kehidupan global yang akan dijelaskan oleh Sutan dan Yosep. Pancasila adalah ideologi negara dan dasar filsafat bangsa Indonesia yang terdiri dari 5 sila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila merupakan hasil perumusan dari nilai-nilai luhur yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak zaman prakolonial hingga kemerdekaan. Kehidupan global adalah kondisi di mana dunia menjadi semakin terhubung dan terintegrasi dalam berbagai aspek seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan lingkungan. Kehidupan global ditandai dengan adanya arus informasi, barang, jasa, modal, tenaga kerja, dan ide yang melintasi batas negara dengan cepat dan mudah. Kehidupan global juga mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan seni, hukum, agama, dan nilai-nilai kemanusiaan. Yang kedua, ada peluang penerapan Pancasila dalam kehidupan global yang akan dijelaskan oleh Dea. Penerapan Pancasila dalam kehidupan global memiliki beberapa peluang, antara lain yang pertama yaitu Pancasila dapat menjadi filter atau penyeleksi budaya yang dapat diterima dan bermanfaat bagi bangsa dan negara Indonesia. Dengan Pancasila, kita dapat membedakan mana budaya yang sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita dan mana yang tidak. Pancasila juga dapat membantu kita untuk mengambil hal-hal positif dari budaya luar yang dapat meningkatkan kualitas hidup kita. Yang kedua, Pancasila dapat menjadi alat untuk menjaga eksistensi kepribadian bangsa Indonesia di tengah kehidupan global yang penuh persaingan dan perbedaan. Dengan Pancasila, kita dapat menunjukkan identitas kita sebagai bangsa yang berdaulat, beradab, berbudaya, dan beragam. Pancasila juga dapat menjadi landasan untuk menjalin kerjasama dan toleransi dengan bangsa-bangsa lain yang memiliki ideologi dan kepentingan yang berbeda. Dan yang ketiga, Pancasila dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kreativitas bangsa Indonesia. Dengan Pancasila, kita dapat menggali potensi dan bakat yang ada di dalam diri kita sebagai bangsa yang cerdas dan kreatif. Pancasila juga dapat memberikan arah dan tujuan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan kreativitas kita agar sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi rakyat Indonesia. Yang ketiga, ada tantangan penerapan Pancasila dalam kehidupan global yang akan dijelaskan oleh Kadafi. Penerapan Pancasila dalam kehidupan global juga memiliki beberapa tantangan, antara lain yaitu yang pertama, Pancasila harus bersaing dengan ideologi-ideologi lain yang masuk ke Indonesia melalui arus globalisasi. Beberapa ideologi tersebut mungkin bertentang dengan nilai-nilai Pancasila atau bahkan mencoba menggantikan Pancasila sebagai ideologi negara. Oleh karena itu, kita harus waspada dan kritis terhadap ideologi-ideologi tersebut dan tidak mudah terpengaruh atau terprovokasi olehnya. Yang kedua, Pancasila harus menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di dunia akibat perkembangan teknologi dan informasi.
Beberapa perubahan tersebut mungkin membawa dampak positif maupun negatif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus selektif dan adaptif terhadap perubahan-perubahan tersebut dan tidak mudah terlena atau terjebak olehnya. Yang ketiga, Pancasila harus memperkuat implementasi dan internalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Beberapa masyarakat Indonesia mungkin belum memahami atau mengamalkan Pancasila secara utuh dan konsisten. Oleh karena itu, kita harus meningkatkan pemahaman dan pengamalan Pancasila melalui pendidikan, sosialisasi, dan budaya. Yang keempat, ada contoh menerapkan sikap pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Berikut ini adalah contoh menerapkan sikap pelajar Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Contoh sikap yang bisa kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan menjalankan perintah agama sesuai kepercayaan masing-masing, berkata dan berbuat baik sesuai ajaran agama, bersikap ramah, sopan, dan menghargai sesama manusia, mencintai dan menjaga kelestarian lingkungan sekitar, dan tidak bertingkah sebagai tidak warga negara yang baik dan tidak melawan hukum. Yang kedua, ada berkebinekaan global. Contoh sikap yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mencoba mengenal dan menghargai teman dari suku yang berbeda, menggali cara komunikasi yang efektif dengan teman yang sukunya berbeda, serta mengumpulkan informasi terkait ragam budaya sebagai bekal untuk membangun relasi yang baik dengan sesama. Yang terakhir ada bernalar kritis. Contohnya seperti bagaimana cara kalian memperoleh dan memproses informasi serta gagasan, menganalisis sekaligus mengevaluasi proses penalaran yang terjadi dalam pikiran, merefleksikan pemikiran dan proses berpikir itu sendiri, serta mengambil keputusan sebagai hasil dari proses berpikir. Dengan terus mengevaluasi penalaran dan proses berpikir, maka kalian dapat mengasah kemampuan bernalar kritis. Nah, yang terakhir ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Abel. Jadi dari semua materi yang disampaikan oleh teman-teman saya, kita bisa menarik kesimpulan bahwa penerapan Pancasila dalam kehidupan global merupakan suatu hal yang penting dan strategis bagi bangsa Indonesia. Pancasila dapat memberikan manfaat dan peluang bagi kita untuk menghadapi tantangan dan perubahan yang terjadi di dunia. Namun, Pancasila juga harus dijaga dan diperkuat agar tidak tergusur atau terkikis oleh ideologi-ideologi lain yang masuk ke Indonesia. Oleh karena itu, kita harus senantiasa berpancasila dalam segala aspek kehidupan kita sebagai bangsa yang berdaulat, beradab, berbudaya, dan beragam. Menggoreng ikan dicampur bakmi. Digoreng terpisah, jangan sekaligus. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga mendapat nilai yang bagus.